Perkenalkan, nama saya Patricia Tesalonika Kainde dari tingkat 1 Kebidanan kelas 1C dengan NIM 711540121135. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai peran bidan dalam pelayanan kebidanan. Ada 4 peran bidan. Yang pertama, peran sebagai pelaksana. Yang kedua, peran sebagai pengelola. Yang ketiga, peran sebagai pendidik. Dan yang terakhir, peran sebagai peneliti. Peran bidan dalam pelayanan kebidanan. Pengertian bidan. Pengertian bidan menurut IBI atau Ikatan Bidan Indonesia, bidan adalah seorang perempuan yang telah lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia, serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi, dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Pengertian bidan menurut WHO. Bidan adalah seorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar atau register dan atau memiliki izin yang sah atau lisensi untuk melakukan praktik bidan. 4 peran bidan. Yang pertama, peran sebagai pelaksana. 2, peran sebagai pengelola. 3, peran sebagai pendidik. 4, peran sebagai peneliti. Bidan sebagai pelaksana. Yang pertama, tugas mandiri atau primer. Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. Memberi pelayanan dasar pranikah pada remaja dengan melibatkan mereka sebagai klien. Memberi asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Memberikan asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium dan nifas. Yang kedua, tugas kolaborasi. Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Dan yang ketiga, memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi dengan klien dan keluarga. Yang ketiga, tugas ketergantungan atau merujuk. Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi, rujukan, keterlibatan klien dan keluarga. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan gawat darurat. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada masa persalinan dengan penyulut tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga. Memberikan asuhan kebidanan pada anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawatan yang memerlukan konsultasi dan rujukan dengan melibatkan. Langkah yang diperlukan dalam melakukan peran sebagai pelaksana. Yang pertama, mengkaji status kesehatan untuk memenuhi kebutuhan asuhan klien. Yang kedua, menentukan diagnosa atau masalah. Yang ketiga, menyusun rencana tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapi. 4, melaksanakan tindakan sesuai rencana yang telah disusun. 5, mengevaluasi tindakan yang telah diberikan. 6, membuat rencana tindak lanjut tindakan. 7, membuat dokumentasi kegiatan klien dan keluarga. Yang kedua, bidan sebagai pengelola. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan. Bidan bertugas mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat atau klien. Meliputi 1. Mengkaji kebutuhan terutama yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan serta mengembangkan program pelayanan kesehatan dikerjanya bersama tim kesehatan dan
pemuka masyarakat. Dan yang kedua, menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil kajian bersama masyarakat. Yang ketiga, mengelola kegiatan pelayanan kesehatan, khususnya KIA atau KB, sesuai dengan rencana. Yang keempat, mengkoordinir, mengawasi, dan membimbing kader dan dukun atau petugas kesehatan lain dalam melaksanakan program atau kegiatan pelayanan KB. Yang kelima, mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya KIA KB, termasuk pemanfaatan sumber yang ada pada program dan sektor terkait. Partisipasi dalam tim. Bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kader, dan tenaga kesehatan lain yang berada di wilayah kerjanya, meliputi 1. Bekerja sama dengan puskesmas, institusi lain sebagai anggota tim dalam memberi asuhan kepada klien bentuk konsultasi, rujukan, dan tindak lanjut. Yang kedua, membina hubungan baik dengan dukun, bayi, kader kesehatan, PLKB, dan masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan pelatihan serta membimbing dukun bayi, kader, dan petugas kesehatan lain. Yang keempat, memberikan asuhan kepada klien rujukan dari dukun bayi. Yang kelima, membina kegiatan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Yang ketiga, bidan sebagai pendidik. Sebagai pendidik, bidan mempunyai 2 tugas, yaitu sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan bagi klien serta pelatih dan pembimbing kader. 1. Memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan khususnya KIA atau KB. 2. Melatih dan membimbing kader termasuk siswa, bidan, atau keperawatan, serta membina dukun di wilayah kerjanya. Langkah-langkah dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan yaitu 1. Mengkaji kebutuhan akan pendidikan dan penyuluhan kesehatan. 2. Menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk penyuluhan. 3. Menyiapkan alat dan bahan pendidikan dan penyuluhan. 4. Melaksanakan program atau rencana pendidikan dan penyuluhan. 5. Mengevaluasi hasil pendidikan dan penyuluhan. 6. Menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan program bimbingan. Yang ketujuh, mendokumentasikan kegiatan. Yang keempat, bidan sebagai peneliti. Melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun kelompok terbagi atas 6, yaitu mengidentifikasi kebutuhan investigasi penelitian, menyusun rencana kerja, melaksanakan investigasi, mengelola dan menginterpretasikan data hasil investigasi, menyusun laporan hasil investigasi, dan tindak lanjut. Memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja atau pelayanan kesehatan. Sekian dari video penjelasan mengenai peran bidan dalam pelayanan kebidanan. Semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.